Ide gila macam apa ini? Pasti Andi sama seperti Arga, celoteh bapak. Aku tetap menyetir mobil dan sesekali melihat sekilas ke bapak. Masa kamu mau sama Andi, Sar? Bapak aja nggak suka. Lihat gayanya kayak... Bapak seperti enggan meneruskan ucapannya. Namun aku tahu maksud perkataan bapak. Aku juga nggak suka, Pak. Lagian aku menganggap Andi hanya adik, jawabku. Terus ngapain lagi kamu di rumah itu? Cari kontrakan sana. Nanti malah setuju sama keluarga belok. Aku butuh waktu buat Tia, Pak. Tia butuh perhatian neneknya karena aku sibuk kerja. Ya, tetap gak usah tinggal di sana. Pulang kerja, jemput Tia dan bawa ke kontrakanmu. Atau kapan perlu, Tia tinggal sama bapak dan ibu di kampung. Seandainya aku membawa Tia, kasihan juga ibu Mas Arga. Ia sangat menyayangi Tia dan mereka juga sangat dekat. Putriku pasti sedih bila berpisah dengan neneknya. Tapi bapak benar, aku tak boleh tinggal di sana. Seolah memberi harapan. Arga seharusnya mikirin Tia. Ketemu Arga akan bapak hajar dia, geram bapak. Aku juga menceritakan kalau pernah mengajar Mas Arga di rumah kontrakannya. Bukannya menyalahkan, bapak malah berpendapat jika yang aku lakukan kurang. Astaga, bapak mau aku antarkan lagi ke rumah ibu Mas Arga? Mobil sudah depan kantorku. Nggak usah, kantormu di mana? Itu, aku menunjuk ke gedung sebelah kiri dari mobil. Ya udah, bapak di sini aja. Bapak membuka pintu mobil dan langsung keluar. Tunggu, Pak. Bapak mengabaikan panggilanku. Terpaksa aku keluar dari mobil. Bapak mau kemana? Aku menahan tangan bapak agar kakinya berhenti. Lagian bapak baru dari kampung. Mana mungkin aku biarkan sendirian. Bapak mau cari kontrakan buat kamu. Bapak nggak mau kamu nikah sama Andi, yang dipastikan sama seperti Arga, jawab bapak. Yang mau sama Andi siapa? Aku juga nggak mau, Pak. Terpikir saja tidak. Tiba-tiba mobil Pak Ismail memasuki pagar kantor. Namun baru melewati pagar, ia parkir dan keluar dari mobilnya, lalu melangkah mendekat. Ada masalah, Sarah? Tanya Pak Ismail. Setelah berdiri di dekat aku dan bapak, matanya melihat ke bapak. Tidak ada, Pak Ismail. Maaf, Pak. Ini bapakku dari kampung, ucapku memberitahu. Oh, bapaknya Sarah. Pak Ismail langsung mengulurkan tangan ke bapak. Bapak menyambutnya. Namun, Pak Ismail mencium punggung tangan bapak. Hah, kok aku merasa tak enak karena ia bos aku. Ah, mungkin karena bapak orang tua. Ya wajar, Pak Ismail bersalaman dengan mencium punggung tangan bapak. Nak, ini... Bapak tampak bingung. Aku Ismail, Pak. Temannya Sarah, jawab Pak Ismail. Teman? Sejak kapan bos mengaku teman? Lagian yang teman aku, Kak Amel. Astaga, kenapa rasanya aneh begini? Pak Ismail bos aku, Pak. Aku memperjelas agar terlihat menghargai Pak Ismail. Hah? Sebenarnya teman atau bos? Tanya bapak tampak bingung. Teman, jawab Pak Ismail tidak ragu. Hah? Bapak baru dari kampung. Mari kita minum kopi dulu di dalam, ajak Pak Ismail. Oh, boleh di kantor minum kopi? Boleh, Pak. Nggak ada yang larang, jawab Pak Ismail. Tentu tidak ada yang larang, karena Pak Ismail yang punya perusahaan ini. Astaga, kenapa aku merasa tak enak begini? Tapi bapak nggak enak mengganggu kerjaan Nak Ismail. Biarlah, lain kali aja. Lagian, bapak mau cari kontrakan buat Sarah. Tapi masih pagi, Pak. Duduklah sebentar.
Kehadiran Bapak tidak mengganggu kok. Akhirnya Bapak menerima tawaran Pak Ismail masuk ke kantor. Selalu merasa sungkan karena ini jam kerja dan tak enak jika kehadiran bapakku akan mengganggu. Namun Pak Ismail sepertinya agak gigih hingga Bapak terlihat tak enak menolak. Bapak dibawa masuk ke ruangan Pak Ismail, sementara aku masuk ke ruanganku. Sepertinya aku harus fokus kerja dan biarlah Bapak di sana. Aku yakin bapakku bisa menyesuaikan diri dengan orang baru dikenal. Tok tok tok. Tanpa dipersilakan masuk, pintu dibuka dari luar. "Bapak," ucapku. Ternyata Bapak yang mengetuk pintu. "Sarah, Bapak mau jalan-jalan dulu cari kontrakan. Nanti jam 5 Bapak balik ke sini. Biar balik barengan." Bapak melangkah masuk. "Bapak mau kemana? Lagian Bapak baru sampai. Apa nggak capek?" Bapak mulai duduk di kursi depan mejaku. "Bapak udah biasa, Sarah. Lagian setiap hari ngurusin kolam lele dan sawah. Bapak juga nggak enak di rumah ibunya Arga. Kamu udah cerai, masa Bapak di sana lagi? Secepatnya kamu harus segera pindah dari rumah itu, biar nggak usah deket-deket sama Andi. Bapak nggak mau kamu jatuh ke lubang yang sama." Aku merogoh uang 50.000 dari saku, lalu memberikannya ke Bapak. "Ini buat makan siang, Pak. Maaf, aku..." Bapak mengernyitkan dahi melihat ke uang itu. "Bapak tahu kamu belum gajian. Pegang aja uang itu buatmu. Bapak ada uang dari hasil panen lele kemarin. Sebenarnya mau memberikan lebih, tapi uang di sakuku hanya 100.000. Gajian masih beberapa minggu lagi. Ini aja aku kasbon di kantor buat biaya harian. Untung bensin mobil sudah ditanggung kantor." Ini Bapak malah menyodorkan uang yang digulung diikat karet. Tak tahu berapa jumlahnya, tapi terlihat lembaran 100 ribuan. "Nggak usah, Pak. Aku..." Sama Bapak sendiri sungkan. "Kamu udah cerai dan sekarang kamu tanggung jawab Bapak, Sarah." Mendadak mata ini berkaca. Udah nahan, tapi tetap saja sulit. Seharusnya aku yang memberi. Memang aku tak punya uang lagi. Kalau uang 100.000 di tangan habis, minjam ke Ibu Mas Arga tak enak, karena takut hutang budi. Dan ujung-ujungnya memintaku lagi jadi istri Andi. "Ayo terima, Nak. Kenapa malah nangis? Nggak tahu jadinya kalau Bapak nggak di sini." Aku tak sanggup melanjutkan perkataanku. Aku hanya menyeka air mata. Sudah. Bapak nggak suka kamu nangis. Jika sudah menjadi seorang ibu, harus kuat. Bapak dan Ibu tak pernah menuntutmu mengirimkan kami uang, karena kami masih punya sawah dan kolam. Maaf ya, Pak. Sarah belum bisa membahagiakan Bapak dan Ibu. Suaraku parau karena menangis. Bapak meninggalkan kantorku. Uang di atas meja yang diberikan Bapak aku ambil. Tangisku makin pecah kala tahu jumlahnya 3 juta rupiah. Jumlah yang sangat banyak bagiku sekarang. Sebelumnya ada rasa malu karena selama ini Ibu Mas Arga yang biayai makan setelah aku dicerai. "Terima kasih, Pak," batinku. Tak ada pembahasan tentang Bapak di ruangan Pak Ismail. Bapak terlihat biasa aja. Ada rasa penasaran karena sikap Pak Ismail tak seperti biasa. Mana tahu hanya firasatku saja. Sesuai janji, jam 5 Bapak sampai di kantor. Kami langsung ke lokasi di mana Bapak sudah menemukan rumah peta untukku. Rumah itu di samping masjid dan aku sangat setuju jika ngontrak di sana. Lingkungannya aman. Ada 5 rumah petak yang udah dihuni. Untung sisa 1, ucap Bapak. Jadi setiap pulang kerja, aku akan jemput dia, Pak.
Lagian ibu Mas Arga nggak bisa pisah dari Tia. Tentu, aku masih mempedulikan itu. Ibu Mas Arga, nenek yang baik bagi anakku. Oh iya Sar, Pak Ismail itu bos yang baik. Katanya kamu sahabat almarhum istrinya. Kak Amel mendadak mengenang dia lagi. Ada rasa sangat kehilangan karena kami sedang sangat akrab. Tiba-tiba terpisah. Tawanya masih teringat kala kami makan di restoran masakan Padang, bercanda dan menghabiskan 2 piring nasi. Sarah, oh iya Pak, jawabku tersentak. Kok malah melamun? Teringat Kak Amel, istri Pak Ismail Pak. Orangnya sangat baik. Aku kerja sekarang juga berkat dia. Akhirnya kami sampai di lokasi yang dituju. Benar kata Bapak, rumah petak 6 pintu dan di samping masjid. Setelah memarkir mobil, kami langsung ke rumah bercat putih di samping rumah petak itu. Kata Bapak, itu rumah pemilik kontrakan. Ini kuncinya, Mbak Sarah. Semoga betah tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, cari saya aja. Pemilik kontrakan memberikan kunci padaku. Terima kasih, Pak. Bukan saja membayarkan kontrakan 3 bulan ke depan, Bapak juga membelikan tempat tidur, lemari, dan peralatan masak. Bapak sangat mengerti kondisiku kini. Alhamdulillah, Bapak masih sehat. Loh, Pak, kenapa mendadak sekali? Rumah ini besar dan Sarah nggak perlu ngontrak. Lagian, saya tidak keberatan Sarah di sini, meskipun ia sudah bercerai dengan Arga. Ibu Mas Arga keberatan saat Bapak berpamitan ingin membawaku ke rumah kontrakan. Ini tak baik, Bu. Seandainya Arga pulang gimana? Saya jamin Sarah tidak akan disakiti. Bu, siang hari Tia masih bisa di sini. Nanti pulang kerja, aku akan jemput Tia. Sangat berhati-hati aku bicara agar tidak menyinggung hati ibu. Tapi bukan gitu, Sarah. Ibu sangat ingin kamu di rumah ini. Mata ibu berkaca. Ini yang membuat sulit. Ibu mantan mertua masih kuku agar aku tetap di rumahnya. Tidak bisa begitu. Aku juga punya kehidupan. Jika tetap di rumah ini, pasti Mas Arga mengira kalau aku masih mengharapkannya. Ini termasuk harga diri. Kalau begitu, berikan ibu alamatmu agar bisa mengunjungi kalian. Nek, siang hari aku pasti ke sini nemani nenek sepulang sekolah. Tia seperti mengerti dengan keadaanku. Ya, ia sudah 12 tahun dan wajar sudah mengerti. Bu, Tia masih ke sini siang hari. Biarlah Mbak Sarah bawa Tia, karena ini tak sama seperti dulu. Ibu bisa berkunjung kapanpun. Toh masih di kota ini kok. Timpal Andi berusaha menenangkan ibunya. Akhirnya kami bisa meninggalkan rumah itu. Rumah yang aku tempati lebih dari 10 tahun. Kini aku akan mulai dengan kehidupan baru di luar sana. Dan tentu dengan status janda beranak 1. Bersambung.